Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaqquh, memahami ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang semoga dengannya kita semakin memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar mengenal, tapi memahami dengan baik, sehingga timbul dalam hati ini rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada ikhlas dalam hati ini ketika kita beribadah kepada Allah. Demikian pula melalui majlis Quran, kita pun akan memahami hakikat kita diciptakan di dunia ini adalah untuk apa. Apakah hanya sekedar untuk makan, bekerja, tidur? Tentu tidak. Kita diciptakan di dunia ini adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan di dalam Al-Quran ini dijelaskan banyak hal, cara bagaimana kita ini selamat ketika kita menjalani hidup di dunia, terlebih ketika kita di akhirat. Alhamdulillah, kita sudah memasuki ayat yang ke-37 dari surat An-Naba, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kalaulah kita merujuk kepada mushaf-mushaf terjemah, maka mungkin kita hanya mendapati bahwa Rabb itu bermakna yang menguasai, Tuhan. Hanya sebatas itu. Tidak ada bedanya dengan makna ilah, yang juga diartikan sebagai Tuhan. Padahal kedua kalimat ini berbeda, Pak, maknanya. Ya. Dan kita bisa memahami perbedaan ini dari mana? Dari majelis ilmu, Pak, dengan belajar. Ya. Mungkin sebagian orang ketika mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, diartikan sebagai Tuhan ilah. Padahal artinya apa, Pak? Al-ma'bud, yang berhak disembah. Jadi ketika kita memaknai la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Rabb, maka kalaulah kita membuka beberapa kitab-kitab tafsir, di sana akan menjelaskan bahwasanya Rabb itu bukan hanya bermakna menguasai saja. Tetapi di dalam kalimat Rabb ada 3 unsur kata yang luar biasa. Rabb artinya yang pertama Khalik. Unsur yang pertama adalah Khalik, yang menciptakan, Pak. Kemudian yang kedua adalah Malik, yang menguasai. Kemudian yang ketiga Mudabbir, yang mengurusi. Bayangkan, Pak, satu kalimat di dalamnya ada 3 unsur kata. Bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi kita tidak boleh kemudian meyakini bahwasanya ada makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah. Barangkali seperti pemahaman ya agama Hindu yang memahami bahwasanya ya dewa-dewa mereka itu banyak. Bahkan tikus sekalipun, Pak, disembah oleh mereka.
belum lagi kera, belum lagi sapi yang dikeramatkan, ya. Dan meyakini bahwasanya alam semesta itu diurus oleh banyak dewa. Berbeda dengan agama Islam, yang kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, satu-satunya. Bagaimana kalau seandainya kita meyakini bersamaan dengan kita meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, namun kita meyakini bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh selain Allah. Apakah apakah tauhid kita benar? Tentu salah, Pak. Sudah menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Kemudian unsur yang kedua adalah Malik, yang menguasai. Di mana kita harus meyakini, ditanamkan dalam hati keyakinan bahwasanya seluruh alam semesta ini, langit dan bumi serta isinya adalah yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun penguasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian seperti orang-orang kejawen, ya, yang meyakini bahwasanya di sawah ada penguasa namanya Dewi Sri. Di Laut Kidul sana ada Nyi Loro Kidul. Di gunung misalkan Merapi, gak tahu penghuni apa lagi di sana. Banyak. Hampir-hampir setiap tempat ada penguasa-penguasa tertentu dari kalangan jin. Dan ini tentu adalah sebuah kekufuran, Pak. Gak boleh, haram hukumnya di dalam kita seorang muslim ada keyakinan seperti itu. Maka apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, di laut, di gunung, bahkan di langit sekalipun, gak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadi ketika kita memahami bahwasanya tidak ada yang menciptakan selain Allah, maka tidak boleh kita berpemahaman seperti orang-orang ateis yang meyakini bahwasanya alam semesta itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Dari sisi logika saja, Pak, nyambung nggak Pak kira-kira, Pak? Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Apalagi kita kaitkan dengan dalil dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian unsur yang ketiga adalah Al-Mudabbir, bahwa seluruh alam semesta ini adalah yang mengurusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perkara-perkara yang besar seperti gunung meletus, ketika air laut tumpah ke daratan, belum lagi meteor yang jatuh misalkan. Ya, sampai daun-daun yang kering terjatuh dari pohonnya pun yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bisa mengatur, ya, selain Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam ini. Sehingga jangan kemudian ketika gunung meletus, wah, penunggu gunung ini marah. Buru-buru buat sesaji. Bila perlu, potong sapi atau potong kerbau, kepalanya disuguhkan untuk sesaji. Ya. Belum lagi ketika urusannya dengan laut. Ya, ombak sedikit besar saja, agak tumpah ke darat, langsung berpikir, wah, ini penunggu lautnya marah nih. Langsung buat sesaji. Ini haram hukumnya. Tidak boleh. Kalau misalkan ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim, itu silahkan. Lakum dinukum waliyadi. Tapi prakteknya di lapangan, Pak, hal-hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya adalah seorang muslim. Ya, saya yakin, ya, hadirin yang hadir di sini datang ke masjid paham akan hal ini. Ya, meyakini ya dengan benar tentang tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, saya yakin paham. Tetapi ada perkara lain, ya, ada tanggung jawab lain bagi diri kita yang sudah paham. Ada apa itu, Pak? Mengajarkan, mendakwahkan. Di saat negeri kita yang tercinta ini sedang krisis akidah, krisis tauhid, maka kita tidak boleh tinggal diam, Pak. Membiarkan paranormal, ya, tersebar ke sana kemari. Ya, pawang hujan datang ke event-event besar, ke acara-acara besar, diundang oleh yang konon katanya memiliki logika yang cerdas. Ya. Sedangkan ketika paranormal pawang hujan ini diwawancara, dia mengaku bahwasanya sang penguasa ini, kalau misalkan langit ini bagaikan AC, maka dia ini diberikan remote oleh penguasanya. Ini kata siapa namanya? Pawang hujan yang ngomong seperti itu ketika diwawancara. Na'udzubillahi min dzalik.
Bagi kita, ya, tentu ini adalah sebuah kebohongan yang nyata, kelucuan yang nyata yang dipertontonkan secara terang-terangan. Di sisi lain kita pun sedih bahwa di negeri kita yang tercinta ini sedang krisis tauhid. Kalau seandainya kita selamanya diam hanya mengingkari dengan hati, Pak, bisa jadi di setiap sudut-sudut di kampung-kampung atau di kota-kota dipenuhi dengan kesyirikan. Maka gunakan wasilah-wasilah yang ada untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Kita punya handphone, ya, ajak keluarga kita untuk mengenal Allah dengan baik, mentauhidkan Allah dengan baik, baik dalam perkara rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat, semuanya harus baik. Pastikan bahwa keluarga kita ini mentauhidkan Allah dengan benar. Dan ajak mereka untuk mendakwahkan tauhid kepada tetangga kita, saudara kita, kenalan kita, teman-teman kita. Agar apa? Dakwah tauhid tersebar di seluruh pelosok negeri kita ini. Harus kuat, Pak, ya. Harus punya semangat yang tinggi. Sebagaimana dulu para sahabat Nabi membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, mendakwahkan tauhid. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendakwahkan tauhid di negeri kita yang cinta ini, yang sedang krisis tauhid, krisis akidah, kesyirikan di mana-mana. Belum lagi ketika pawang hujan itu datang, rame jagat maya. Kemudian ada sosok ulama yang konon ulama malah membenarkan bahwa tidak disalahkan oleh syarat ini. Benar, ini ada dalilnya. Ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Fitnah di zaman akhir ini sangat luar biasa. Belum lagi nanti ketika datang Dajjal, lebih mengerikan lagi, Pak, fitnahnya, Pak. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah dan keburukan yang ada. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih berfirman di ayat yang sama, Rabbis samawati wal ardi. Allah menyebutkan bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai langit-langit dan bumi. Kalaulah kita perhatikan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit itu dengan kalimat isim jamak, Pak. Ya, barangkali kita pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, ya. Samawat, ya. Tentu, ya, dari kecil kita sudah difahamkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita bahwa langit itu ada 7. Ya, tetapi giliran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi di sini dengan isim mufrad, al-ardi. Padahal bumi juga memiliki banyak, ya, ada berapa? Berlapis-lapis. Namun para ulama ahli tafsir, Pak, menjelaskan ada faidah di sini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan bahwasanya langit dengan isim jamak sedangkan al-ard, bumi ini dengan isim mufrad. Ya. Mereka berkata bahwasanya karena langit ini memiliki jarak antara satu langit dengan langit-langit yang lainnya. Ini kenapa langit disebut dengan isim jamak. Adapun kenapa bumi disebutkan dengan isim mufrad, karena tidak ada jarak antara satu lapisan bumi dengan lapisan lainnya, Pak. Jadi bertumpuk-tumpuk. Demikian, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bainahuma," dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu antara langit-langit dan bumi-bumi, semuanya adalah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah Allah tidak memberikan celah kepada kita sedikit pun, ya, untuk berpikir bahwa ada satu sudut bumi, satu sudut alam yang tidak diciptakan oleh Allah, yang tidak dikuasai oleh Allah. Allah tidak membiarkan demikian. Melalui ayat ini terbantahlah orang-orang ateis dengan pemikirannya yang salah. Terbantahlah orang-orang kejawen yang bahwasanya, ya, ada tempat-tempat tertentu memiliki penguasa. Sehingga ketika kita melewati sebuah jalan harus permisi Mbah Buyut. Ya, Pak, ya. Barangkali yang tua-tua punten, Pak, ya. Dulu pernah didoktrin seperti itu, kalau lewat di sebuah jalan apalagi ada pohonnya besar, ya, dikeramatkan, belum lagi banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di situ, waduh, wajib hukumnya untuk mengklakson tit, bila perlu dituntun dah kalau naik motor. Untuk permisi, sekedar permisi, punten, permisi. Ini keliru, ya. Dan masih banyak terjadi di
tempat-tempat di kampung-kampung kita di sana. Siapa lagi kalau bukan kita yang mengingatkan mereka, Pak? Ya, harus punya rasa kasihan kepada mereka. Bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ingatkan kepada mereka bahwa hal-hal tersebut adalah perkara yang salah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman. Ar-Rahman. Di sini dijelaskan allazi ismuhur Rahman. Yang bahwasanya nama Allah adalah Rahman. Nama lain dari Allah adalah Ar-Rahman. Wa sifatuhur Rahmah. Dan sifatnya Allah adalah Ar-Rahmah. Jadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan diri Ar-Rahman, otomatis sudah Allah Subhanahu wa taala memiliki zat rahmah, kasih sayang. Berbeda dengan kita manusia. Ketika ya, menamakan anaknya sebagai Abdurrahman misalkan ya, barangkali nggak ngerti ya, sehingga banyak orang-orang kita ini, orang-orang Indonesia ini langsung menamakan dirinya sebagai Rahman, Rahim, Aziz misalkan ya. Tapi hanya sebatas nama. Untuk sifatnya belum tentu. Ya, sehingga sering kita temui bahwa ya telah ditangkap pelaku begal, namanya siapa? Malu-maluin namanya Pak Muhammad, Rahman, nama-nama Islam. Ya, tatoan. Padahal nanti ketika ditangkap mereka dadak-dadakan pakai peci. Ya, penjahat perempuannya pakai jilbab. Padahal dulu diumbar auratnya. Nauzubillahi min dzalik. Bukan kita melarang, ya. Malah lebih bagus, nggak apa-apa pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab ketika di pengadilan. Ya, tapi ya malu dengan nama-nama mereka yang dinamakan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Malik ya dan nama-nama lainnya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Ya, bukan hanya Rahman saja. Ada namanya Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam, ada Al-Mu'min, ada Al-Muhaimin, ada Al-Aziz ya. Kita dianjurkan untuk menghafal, untuk menghitung, untuk mengingat-ingat nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidan, wa man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Jumlahnya kata Nabi 100 kurang 1. Ya, barang siapa yang menghitung-hitung nama tersebut, maka kata Nabi dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka penting bagi kita Pak untuk menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian kita resapi dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena dengan memahami nama-nama Allah, menghafal nama-nama Allah, kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita pun akan semakin cinta kepada Allah, semakin harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita memahami bahwa Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan alam semesta ini, maka akan ada timbul rasa tawakal yang tinggi kepada Allah. Al-Mudabbir yang mengurusi seluruh alam semesta ini, maka akan tumbuh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika rizki kita barangkali seret, ya, susah, akan kembalikan kepada Allah yang mengatur rizki kita. Ketika kita sakit, akan dikembalikan kepada Allah, bukan ke mana Pak? Ke dukun. Ya, prakteknya orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dengan baik, ya, akan mudah melenceng ya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ya, kita lihat sedikit-sedikit dukun, sedikit-sedikit dukun, sampai ada kalimat cinta ditolak, dukun bertindak ya Pak ya. Gak pernah ditolak ya Pak ya. Ya, sampai seperti itunya Pak, dan rame. Sampai-sampai ada lagu-lagu tertentu ya yang bangga mengkampanyekan ketika cinta ditolak larinya ke dukun. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah menunjukkan bahwa bangsa kita ini sedang krisis tauhid. Ya,
maka kenalkan pula ya untuk mereka ini agar mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita banyak dosa, kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat dan nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, sehingga kita akan berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Ketika rezeki kita sulit, kita tahu bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, sehingga kita optimis. Ketika usaha bangkrut, tenang, ada Ar-Razzaq yang Maha Pengatur rezeki, Al-Ghani yang Maha Kaya. Lalu kemudian kenapa kita takut untuk bersedekah? Takut miskin, ya, takut pesimis untuk berusaha. Padahal kita memiliki Al-Ghani. Jangankan kita seorang muslim, orang-orang kafir saja, Pak, ditanggung rizkinya. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita seorang muslim. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Penting bagi kita untuk mengenal dan menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan nama Al-Asma'ul Husna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah Al-Asma'ul Husna. Oleh karena itu, bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asma'ul Husna. Ya. Jadi dalam ayat ini kita dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertawasul, Pak, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika doa kita merasa bahwa kok sampai sekarang doa kita belum terkabul. Ya, pengen ini dan pengen itu, tapi belum terkabul, tak kunjung dikabulkan oleh Allah. Jangan pesimis, Pak. Mari kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Jangankan kita, Pak, Nabi saja bertawasul ketika berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh bertawasul seperti ini, Pak. Ketika kita ingin rizki, maka bertawasul dengan nama yang sesuai. Contoh, Ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki, ya, urzuqni, ya, berilah rizki kepadaku. Ya. Kemudian kalau kita ingin kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kasih sayang, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertawasul dengan nama yang sesuai. Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, irhamni, sayangilah aku, rahmatilah aku. Terus bertawasul. Demikianlah para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW juga bertawasul ketika berdoa kepada Allah. Ini mengajarkan kepada kita, Pak, bahwa tawasul dengan Asmaul Husna itu dalam berdoa sangat penting, ya. Karena ini menjadi sebab terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk mengenal nama-nama tersebut, haruslah merujuk kepada Al-Quran, ya. Jadi ketika kita ingin mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin mengenalnya haruslah merujuk kepada Al-Quran, pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena nama-nama Allah termasuk tauqifiyah. Tidak boleh kita mengadakan nama-nama Allah yang baru, ya. Kalau seandainya tanpa ada dalil, nggak boleh, haram hukumnya, Pak. Ya, misalkan Allah yang Maha Menghibur. Contoh, na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh saja. Benar atau enggak, Pak? Allah memberikan hiburan bintang, ya, mengadakan bintang selain untuk menyinari bumi, rembulan, juga untuk menghibur hati-hati kita, adanya sungai, gemercik air. Kemudian apakah kita boleh menamakan Allah dengan Allah yang Maha Menghibur? Salah apa benar, Pak? Salah. Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah Allah yang Maha Penghibur, misalkan. Ad-Dahhak misalkan. Al-Mudhik misalkan, ya. Yang Maha Melucu misalkan. Nauzubillahi min dzalik. Enggak boleh, ya. Maka kita harus sam'an wa ta'atan, tunduk, ya. Harus menerima, oh, nama-nama Allah hanya sebatas ini misalkan yang diberitahukan di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Sudah clear. Ya, pertanyaannya apa? Berapa jumlah
nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu, Pak? Apakah 20 seperti apa yang sering disebut-sebut ya oleh saudara-saudara kita ya, bahwa sifat wajib Allah itu ada 20, ataukah hanya 99, atau tidak terbatas, Pak? Maka nama Allah tidak terbatas, tidak ada yang tahu jumlahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Aku meminta kepada engkau, wahai Allah, dengan segala nama-nama yang engkau miliki, yang engkau namakan untuk dirimu. Ya, jadi kita hanya menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada seorang hamba dari hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabika, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka, atau yang telah engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib yang hanya engkau yang tahu. Jadi dalam hadis ini, Pak, menunjukkan bahwasanya jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak tertentu, tidak diketahui. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lah, Ustaz, bagaimana dengan hadis sebelumnya? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Bukankah bertentangan, Ustaz? Nah, ada yang bisa jawab, Pak? Ini tidak bertentangan, Pak. Ya, ini hanya sebatas khabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah memiliki 99 nama, bukan hanya 99 nama. Beda, bisa dibedakan antara Allah memiliki hanya 99 nama dengan Allah memiliki 99 nama. Bisa dipahami, Pak? Ya, jadi hanya sebatas khabar, tidak penentuan batas dalam jumlah tertentu bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 99 nama. Enggak. Ya, kita analogikan seperti ini, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya kita menghabarkan nih, Pak, saya menghabarkan kepada Bapak, Pak, saya punya uang 200.000. Apa yang Bapak-Bapak pahami kira-kira? Apakah Bapak memahami bahwa saya ini hanya punya uang 200.000? Enggak. Iya kan? Bisa jadi Bapak akan mengira-ngira, wah jangan-jangan 100 juta, amin. Ya, jangan-jangan 1 miliar, amin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rizki kita semua, diberikan rizki yang halal dan berkah hingga mencapai ya jumlah yang banyak sehingga kita bisa bermudah-mudah dalam beramal soleh dengan harta kita. Ya, maka bukanlah batasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahwa Allah memiliki 99 nama, bukanlah batasan bahwa Allah itu hanya 99 nama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Memang ada khilaf, Pak. Ada silang pendapat ya di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nama-nama Allah itu ada 1000. Ya, jadi jangan kaget ya, jangan heran ketika kita mendapati silang pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa nama-nama Allah itu 1000, ada yang mengatakan 4000, ada yang hanya 99. Nah, mana pendapat yang paling benar? Pendapat yang paling benar adalah jumlah nama Allah adalah tidak tertentu dan yang hanya tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ya kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita dianjurkan untuk menghitung-hitung nama Allah, bukan sebatas menghitung 99 balik lagi dari 1 ke 99 dari 199, bukan. Tetapi ya kita ini harus ada pemahaman ya, harus memahami dalam ketika demikian pula ketika kita berzikir kepada Allah, Pak. Ketika kita berzikir setelah sholat, jangan sampai kita buru-buru. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa faedahnya? Ya.
Maka yang dianjurkan adalah kita menghayati bahwasanya ketika kita membaca subhanallah, kita menghayati bahwasanya Allah itu maha suci, suci dari segala kotoran, ya, dari segala apa yang kurang. Kalau kita manusia ini kurang, ya banyak kurangnya, tetapi berbeda dengan Allah yang maha sempurna, ya, tidak ada kurang, tidak ada cacatnya sedikit pun. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam ayat yang sama, la yamlikuna minhu khitaba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamlikuna minhu khitaba, tidak ada yang mampu berbicara kelak di hari kiamat nanti kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita di dunia ini bebas berbicara, ngomong apa saja dibiarkan, ya. Sampai lidah berbusa dibiarkan, silakan, ya. Tapi kelak di akhirat nanti, Pak, tidak ada yang bebas berbicara, tidak ada yang bisa berbicara satu huruf pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mengerikan, Pak, pada hari itu. Ya, di sini dijelaskan dalam kitab tafsir yang dimaksud dengan kalimat la yamlikuna minhu khitaba ay li'uzmatihi wa jalalihi la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa biizni. Karena kemuliaan Allah, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memulai berbicara kepada Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita menghadap Allah pun, Pak, ketika diadili, ya, sampai-sampai lisan ini tidak bisa bicara, Pak. Tidak diizinkan bicara, ya. Yang hanya diizinkan bicara itu hanya kaki dan tangan kita untuk menjadi saksi bagaimana perbuatan kita dahulu ketika hidup di dunia. Tangan kita ini untuk apa? Lisan kita ini dulu untuk apa? Telinga kita dulu untuk apa? Mata kita dulu untuk apa? Enggak ada, ya. Kemudian lisan ini ngomong, ya enggak ada. Ya, itu pun atas izin Allah ketika kaki dan tangan kita ini berbicara. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala ta'ala yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biizni. Pada hari ketika tidak ada seorang pun yang mampu berbicara kecuali atas seizinnya. Wa qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Maka tidak ada orang yang mampu memberikan syafaat, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Allah bukan hanya berkuasa menjadi penguasa di bumi, tetapi ketika makhluknya, manusia dimatikan oleh Allah, bahkan malaikat dimatikan oleh Allah dan kelak berkumpul di akhirat. Yaumil kiamah nanti, Allah pula yang akan menjadi penguasa. Allah pula yang akan menjadi hakim untuk menghakimi hamba-hambanya. Maka persiapkan, Pak, dari sekarang, Pak. Ya, kelak kita akan ditanya, kelak kita akan dipertanggungjawabkan segala dosa dan amal soleh kita. Ya, maka apa yang akan kita bawa di akhirat nanti kalau bukanlah amal soleh atau dosa kita? Maka hitung-hitung dosa kita, Pak, kesalahan kita yang begitu banyak. Ya, apakah kita ini termasuk orang yang selamat atau tidak di akhirat nanti? Maka jangan pernah kemudian kita merasa bangga karena kita pernah memberi dengan jumlah yang banyak, ya. Jangan pernah kita bangga karena kita pernah sujud, ya, di malam hari. Jangan pernah kita bangga karena kita telah berlapar-lapar di siang hari karena berpuasa. Jangan, ya. Tetapi kita harus merasa sedih, ya, karena kematian kita sudah dekat, ya. Sedangkan bekal kita masih sedikit dibanding dosa kita yang sudah terlalu banyak. Maka terus beramal soleh. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, ya, dalam banyak kitab tafsir, ya, disusun oleh para ulama ahli tafsir ini per paragraf. Maka kita alhamdulillah sebelum masuk ke paragraf terakhir kita sudah menyelesaikan paragraf sebelumnya. Maka akan saya bacakan terlebih dahulu al-fawaid wal ahkam, ya, faidah-faidah dari ayat-ayat sebelumnya. Ya.
Faidah yang pertama bahwasanya anal Qur'an al-Karim mathani yujma'u fihi baina targhib wa tarhib. Jadi Al-Quran itu Pak, di dalamnya itu terkumpul antara targhib dan tarhib. Ya, targhib itu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa bahwa nanti kelak ia akan mendapatkan surga. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Kemudian tarhib, ancaman bagi orang-orang yang lalai di dunia, bagi orang-orang yang lebih memilih di dunia, ya, memilih kehidupan dunia, mengutamakan orientasinya adalah dunia, 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 dunia. Yang lupa bahwasanya dia akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang tersebut dengan neraka. Kemudian yang kedua, wa'adallahu azza wa jal al-muttaqin bil fawzil azimi. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan kemenangan yang sangat besar, bin najati minan nar, dengan keselamatan dari api neraka, wa dukhulil jannati wat tamattu' bima fiha min alwanin na'im, ya, dan juga masuk ke dalam surga dan menikmati apa-apa yang ada di dalamnya dari berbagai macam nikmat. Di dalam surat An-Naba telah dijelaskan, ya, dari ayat yang ke-31 sampai ayat ke-35 tentang sebagian nikmat-nikmat yang ada di dalam surga yang begitu luar biasa. Berbagai macam kebun-kebun yang indah serta buah-buahan yang lengkap. Belum lagi bidadari-bidadari yang cantik, ya. Saya kalau cerita tentang bidadari di sisi istri saya, ya, istri saya bilang amin, Pak. Ya, karena istri saya berharap, ya, dia kelak akan menjadi bidadari saya nanti di surga, ya. Jadi pastikan Pak, ceritakan kepada istri Bapak, ya, tentang betapa luar biasanya bidadari nanti di akhirat nanti, melayani mereka, ya, para penghuni surga dengan setia, dengan luar biasa, dengan maksimal. Bajunya saja Pak, bidadari itu Pak, setiap hari itu ganti, ya, 70 kali, ya, 70 kali. Ini mengajarkan kepada istri kita, punten, ya. Oke lah, mereka punya alasan repot ngurus anak, repot ngurus dapur, repot ngurus kamar mandi sehingga lupa untuk berdandan. Silahkan, ya, kita pun memaklumi, tapi jangan sampai kemudian lupa dengan hak kita seorang suami, ya, ibu-ibu, ya, punten, ya, lupa kita nih seorang suami ini punya hak untuk dilayani, ya, karena ujian kita begitu berat ketika kita keluar pintu dari rumah-rumah kita, disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang buruk, ya, yang kalau seandainya kita melihatnya itu terhitung dosa. Maka bantulah para istri, suami-suami kita, suami-suami Anda, ya, agar bisa menundukkan pandangan. Jangan kemudian gara-gara anak, gara-gara dapur, gara-gara pekerjaan rumah, kemudian lupa untuk membantu agar suami bisa mentaati Allah dengan bisa menundukkan pandangan matanya. Bidadari Pak, ya, 70 kali ganti baju, ya, begitu cantiknya, begitu indahnya. Dan mudah-mudahan istri-istri kita semua kelaklah yang akan menjadi bidadari kita di akhirat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, al-jam'u li ahli al-jannati baina husulin na'im minal basatin wal hadaik wal a'nab wal kawa'ib wal khamri wa ghairi dhalik wa baina salamati minal adha wal munghisat wal muqaddirat minal laghwi wal kadhib wa nahwi dhalik. Ya, terkumpul bagi penduduk surga antara, ya, menghasilkan nikmat-nikmat dari segala apa yang ada di dalam surga, dari kebun-kebun, ya, dari buah-buahan, dari bidadari, hatta khomer sekalipun, minuman keras sekalipun yang diharamkan di dunia, Pak, kelak akan dihalalkan oleh Allah untuk kita semua. Ya, barangkali kita menahan diri ketika melihat, barangkali Pak, ya, ada yang penasaran gimana sih rasa khomer, cuman dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pengen nyicipin diharamkan. Sabar Pak, nanti kita akan merasakan minuman khomer di surga. Tapi beda Pak, ya, khomer di surga tidak memabukkan sedikit pun. Rasanya luar biasa enak. Saya nggak pernah menyicipi Pak, tapi yang namanya surga itu nggak enak nggak enaknya, enak semua.
ya, hatta khamr yang memabukkan, minuman yang paling buruk di dunia, kelak akan menjadi minuman sehari-hari bagi penghuni surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya adalah annal a'mala innama hiya sababun lil fawzi bil jannati wan najati minan nar wa laysat 'awdan min dzalik. Bahwasanya amalan-amalan kita ini, amalan saleh kita ini adalah sebab, ya, kita ini mendapatkan keberuntungan, ya, di surga dan keselamatan dari api neraka. Dan bukanlah amalan-amalan tersebut sebagai pengganti dari hal itu. Jadi Pak, ya, amalan kita sebanyak-banyaknya amalan yang kita lakukan, amalan soleh maksudnya, ya. Kemudian kita ditetapkan menjadi orang yang bertakwa dan masuk ke dalam surga. Hakikatnya surga tersebut bukanlah pengganti sebagai amalan kita. Karena nggak sebanding, Pak. Meskipun jidat kita barangkali kita menjadi hitam, ya. Uang kita sampai habis bersih misalkan disedekahkan. Badan kita menjadi kurus karena kita sering puasa Daud misalkan, ya. Mata kita menjadi layu karena sering membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian kita ditetapkan menjadi penghuni surga, maka bukan karena amalan kita itu, ya. Karena nggak sebanding, Pak. Surga yang begitu nikmatnya luar biasa, ya. Bidadarinya, ya, kebun-kebunnya, makanannya, minumannya yang luar biasa, ya. Itu nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak sebanding dengan amalan kita, amalan soleh kita ketika kita di dunia. Jadi jangan pernah merasa, ya, wah, amalan kita ini sudah cukup nih untuk mendapatkan surga. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka kita harus terus, ya. Ini adalah sebuah motivasi, Pak, agar kita apa? Agar kita terus lebih semangat lagi, ya, dalam beramal. Tapi untuk dosa stop, Pak. Sudahi, Pak. Ya. Ketika kita bermaksiat, ya, kita harus berpikir 1000 kali, Pak. Tidakkah kita khawatir ketika kita bermaksiat, kemudian Allah matikan pada saat itu juga? Apa jadinya, Pak? Kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, ya. Apa yang kita harapkan? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka hendaknya kita senantiasa istiqomah di dalam beramal soleh. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Kemudian kita langsung saja lanjutkan ke paragraf terakhir dari surat An-Naba, ya. Dalam kitab tafsir itu dibahas per paragraf, Pak, ya. Agar kita ini mudah untuk memahami, ya. Biasanya per paragraf itu satu tema, ya. Ada satu ayat dengan ayat lainnya itu berkaitan masih tentang, misalkan tadi di paragraf sebelumnya menceritakan tentang surga, ya. Kemudian di sebelumnya, paragraf sebelumnya di dalam surat An-Naba ini menceritakan tentang neraka, ya. Maka kita sudah sampai kepada paragraf terakhir, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa selesai pada malam ini juga, insya Allah, mudah-mudahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat itu bangkit dan bersaf-saf. Kita artikan dulu, Pak, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang mampu berbicara illa kecuali man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kecuali atas izin Allah, ya. Kecuali orang yang telah mendapatkan izin dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa qala shawaba. Dan ketika mereka diizinkan untuk berbicara, mereka hanya berbicara dengan kalimat yang baik. Bagaimana pembicaraannya? Insya Allah kita akan dibahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.